together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah, NIM 18.1600.019. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang covariance. Jadi langsung saja, adapun pokok-pokok pembahasan yang nantinya akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini ada 3 pokok, yaitu yang pertama adalah kovariansi, yang kedua adalah sifat-sifat kovariansi, dan yang terakhir adalah interpretasi kovariansi. Jadi langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu kovariansi. Jadi kovariansi itu adalah tidak lain merupakan ukuran penyimpangan yang disebabkan bersama-sama di antara dua variabel yang random. X dan Y adalah variabel yang random dengan distribusi peluang gabungan f(x, y), maka kovariansi dari X dan Y adalah kovariansi XY sama dengan ekspektasi X dikurang ekspektasi X dikali dengan Y dikurang ekspektasi Y, sehingga kovariansi XY juga dapat dicari menggunakan rumus, yaitu kovariansi XY sama dengan ekspektasi XY dikurang ekspektasi X kali X. Selanjutnya adalah sifat-sifat kovariansi. Jika X dan Y-nya itu diskrit, maka untuk mencari new X atau ekspektasi variabel X atau ekspektasi X, kita menggunakan rumus, yaitu sigma X dikali dengan sigma Y X kali f(x,y). Sedangkan untuk mencari new Y atau ekspektasi Y, di sini terjadi kesalahan penulisan. Di sini adalah new Y atau ekspektasi Y. Jadi untuk mencari nilai new Y atau ekspektasi Y itu sama dengan sigma X dikali sigma Y kali f(x,y). Selanjutnya adalah new XY atau ekspektasi variabel XY sama dengan sigma X dikali dengan sigma Y X kali Y kali f(x,y). Selanjutnya, jika X dan Y-nya itu kontinu, maka untuk mencari nilai new X atau ekspektasi variabel X, kita menggunakan rumus, yaitu new X atau EX sama dengan integral dengan batas bawah X sama dengan min tak hingga dan batas atas tak hingga dikali dengan integral dengan batas bawah Y sama dengan min tak hingga dan batas atas tak hingga X kali f(x,y) dx dy. Sedangkan untuk mencari nilai dari new Y atau ekspektasi variabel Y, kita menggunakan rumus, yaitu new Y atau EY sama dengan integral dengan batas bawah X sama dengan min tak hingga dan batas atas tak hingga dikali dengan integral dengan batas bawah Y sama dengan min tak hingga dan batas atas tak hingga Y kali f(x,y) dx dy. Dan yang terakhir, untuk mencari nilai dari ekspektasi variabel XY atau new XY,
kita menggunakan rumus yaitu new xy atau exy sama dengan integral dengan batas bawah x sama dengan min tak hingga dan batas atas tak hingga dikali dengan integral dengan batas bawah y sama dengan min tak hingga dan batas atas tak hingga x kali y kali fxy dx dy. Selanjutnya adalah interpretasi kovariansi. Pertama, kovariansi antara dua PU acak yaitu variabel x dan variabel y ini menunjukkan sifat yang asosiasi atau hubungan antara keduanya. Jadi kovariansi di antara dua PU acak yaitu x dan y ini menunjukkan bahwa dia memiliki sifat yang asosiasi, memiliki hubungan di antara keduanya. Selanjutnya, jika kedua PU tersebut bergerak ke arah yang sama, nah x-nya itu membesar dan y-nya membesar, maka hasil kali antara x kurang new x. Nah, new x di sini sama dengan ekspektasi x atau ekspektasi dari variabel x dikali dengan y kurang new y atau ekspektasi variabel y. Ini memiliki atau cenderung bernilai positif. Nah, yang ketiga, jika bergerak ke arah yang berlawanan, x-nya membesar dan y-nya mengecil, maka hasil kali antara x kurang new x atau ekspektasi variabel x dikali dengan y kurang new y atau ekspektasi variabel y itu cenderung akan bernilai negatif. Nah, selanjutnya adalah tanda kovariansi plus atau minus. Ini menunjukkan apakah hubungan antara kedua PU acak ini bernilai positif atau bernilai negatif. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa kemungkinan nilai kovariansi itu ada 3, yaitu nilai negatif, nilai positif, dan juga nilai 0. Jadi yang pertama, jika nilainya itu bernilai negatif, maka ada hubungan antara dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y yang berbanding terbalik atau bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu jika x-nya mengecil maka y-nya membesar. Nah, atau bisa juga sebaliknya, jika x-nya membesar maka y-nya mengecil. Selanjutnya yang kedua, yaitu jika nilainya itu bernilai positif, maka ada hubungan antara dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y yang berbanding lurus atau bergerak ke arah yang sama, yaitu jika x-nya mengecil maka y-nya mengecil, atau bisa juga sebaliknya, jika x-nya membesar maka y-nya membesar. Dan yang terakhir, jika nilainya itu bernilai 0, maka perlu kita ketahui jika nilai kovariansinya itu bernilai 0, maka tidak ada hubungan antara dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu contoh di mana x dan y-nya itu bersifat diskrit. Nah, di sini misalkan x adalah jumlah ballpoint yang berwarna biru dan y adalah jumlah ballpoint yang berwarna merah. Jadi, pada soal tersebut diketahui
bahwa ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana variabel X-nya ini adalah jumlah ballpoint yang berwarna biru, dan variabel Y-nya di sini adalah jumlah ballpoint yang berwarna merah. Nah, selanjutnya, bila dua ballpoint tersebut diambil secara acak dari kotak dan distribusi peluang gabungannya seperti tabel berikut. Nah, ini adalah tabel distribusi peluang gabungan. Teman-teman bisa melihatnya pada slide. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah hitunglah kovariansi dari X dan Y. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaian. Nah, untuk menjawab soal tersebut, langkah yang pertama adalah kita menghitung nilai mean atau nilai ekspektasi dari masing-masing variabel. Pertama, kita menghitung nilai dari ekspektasi variabel X. Jadi, ekspektasi variabel X sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai 2 dikali dengan sigma dari Y sama dengan 0 sampai 2 X kali fxy. Nah, itu sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai 2. Jadi di sini terjadi kesalahan penulisan. Jadi maaf karena di sini terjadi kesalahan penulisan karena yang di layar itu sigma dari X sama dengan 2 sampai 2. Tapi yang benar adalah sigma dari X sama dengan 0 sampai 2 X kali GX. Selanjutnya, kita mensubstitusi nilai X dan nilai GX. Jadi nilai GX itu ada pada tabel distribusi peluang gabungan pada soal di slide sebelumnya. Jadi kita dapatkan 0 dikali 5 per 14 tambah 1 dikali 15 per 28 tambah 2 dikali 3 per 28. 0 kali 5 per 14 itu hasilnya 0. 1 kali 15 per 28 itu hasilnya 15 per 28. 2 kali 3 per 28 itu hasilnya 6 per 28. Jadi, ekspektasi variabel X sama dengan 0 tambah 15 per 28 tambah 6 per 28 sama dengan 21 per 28. Jadi 21 per 28 ini dapat kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 7 sehingga didapatkanlah ekspektasi variabel X yaitu 3 per 4. Selanjutnya adalah menghitung nilai ekspektasi variabel Y. Jadi ekspektasi variabel Y sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai 2 dikali dengan sigma dari Y sama dengan 0 sampai 2 Y kali fxy itu sama dengan sigma dari Y sama dengan 0 sampai 2. Maaf ya teman-teman, karena lagi-lagi terjadi kesalahan penulisan. Jadi lanjut saja. Sigma dari Y sama dengan 0 sampai 2
Y kali HY. Jadi seperti nilai GX tadi, di mana nilai GX-nya itu dapat kita lihat pada tabel distribusi peluang gabungan, maka nilai HY juga dapat dilihat pada tabel distribusi peluang gabungan pada soal di slide sebelumnya. Jadi kita dapatkan 0 dikali 15/28 tambah 1 kali 3/7 tambah 2/28. Nah, apabila kita jumlahkan, maka dapat kita dapatkan ekspektasi nilai Y yaitu 1/2. Jadi langkah selanjutnya adalah menghitung ekspektasi variabel XY. Untuk menghitung ekspektasi variabel XY, kita menggunakan rumus yaitu ekspektasi variabel XY sama dengan sigma dari Y sama dengan 0 sampai 2 dikali dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai 2 X kali Y kali fXY. Nah, selanjutnya kita mensubstitusi nilai X, nilai Y beserta dengan nilai fXY-nya, sehingga setelah kita mensubstitusi dan mengoperasikannya, maka kita akan memperoleh nilai bahwa ekspektasi dari variabel XY itu sama dengan 3/14. Nah, langkah yang terakhir adalah setelah kita menghitung nilai dari ekspektasi variabel X, ekspektasi variabel Y, dan ekspektasi variabel XY, maka langkah yang selanjutnya adalah menghitung nilai kovariansinya. Nah, untuk menghitung nilai kovarian, kita menggunakan rumus mencari kovarian, yaitu kovarian XY atau juga bisa dilambangkan sebagai sigma XY sama dengan ekspektasi variabel XY dikurang new X kali new Y. Nah, seperti yang saya katakan tadi, new X di sini sama saja dengan ekspektasi variabel X dan new Y di sini sama saja dengan ekspektasi variabel Y. Sehingga setelah kita mensubstitusi masing-masing nilai dari ekspektasi variabel X dan ekspektasi variabel Y serta ekspektasi variabel XY, maka kita akan memperoleh bahwa kovarian XY itu sama dengan min 9/56. Jadi selanjutnya kita masuk ke dalam contoh 2, yaitu di mana variabel X dan variabel Y-nya bersifat kontinu. Soalnya yaitu fXY sama dengan 1 adalah kontinu untuk X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1, dan Y lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaian. Untuk menghitung nilai kovarian, kita gunakan rumus sigma XY sama dengan ekspektasi variabel XY dikurang new X kali new Y. Nah, di sini new X-nya itu sama dengan ekspektasi variabel X dan new Y-nya itu sama dengan ekspektasi variabel Y. Jadi langsung saja, langkah pertama adalah menghitung ekspektasi variabel XY. Jadi ekspektasi variabel XY itu sama dengan integral dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas 1
dikali dengan integral dengan batas bawah y sama dengan 0, batas atas 1, x kali y kali 1 dx dy. Nah, nilai 1 ini merupakan fungsi fxy, di mana pada soal sebelumnya dikatakan bahwa fxy itu sama dengan 1. Jadi selanjutnya integral dengan batas bawah x sama dengan 0 dan batas atas 1 dikali dengan integral dengan batas bawah y sama dengan 0 dan batas atas 1 x kali y dx dy. Pertama, kita menghitung terlebih dahulu atau mengerjakan terlebih dahulu integral dari dy. Jadi integral dengan batas bawah x sama dengan 0 dan batas atas 1 x kali 1/2 y kuadrat dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 dx. Sehingga kita substitusi nilainya, di mana y sama dengan 1 kita kurang dengan y sama dengan 0. Jadi kita peroleh integral dengan batas bawah x sama dengan 0 dan batas atas sama dengan 1 1/2x dx. Selanjutnya kita integralkan sehingga diperoleh 1/2 kali 1/2 x kuadrat dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Sehingga setelah kita substitusi ketika x-nya sama dengan 1 dikurang dengan x-nya sama dengan 0, maka kita memperoleh nilai ekspektasi variabel xy yaitu 1/4. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari ekspektasi variabel xy, langkah berikutnya adalah menghitung ekspektasi variabel x atau new x. Jadi, new x atau ekspektasi variabel x sama dengan integral dengan batas bawah x sama dengan 0 dan batas atas 1 dikali dengan integral dengan batas bawah y sama dengan 0 dan batas atas 1 x kali 1 dy dx. Nah, di sini seperti tadi yang saya katakan bahwa 1 itu merupakan nilai dari fxy. Selanjutnya, integral dengan batas bawah x sama dengan 0 dan batas atas 1 dikali dengan integral dengan batas bawah y sama dengan 0 dan batas atas 1 x dx dy. Jadi langsung saja integral dengan batas bawah x sama dengan 0 dan batas atas 1 x kali y dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 dx. Jadi setelah kita mensubstitusi nilainya, maka diperoleh integral dengan batas bawah x sama dengan 0 dan batas atas 1 x dx. Selanjutnya kita kerjakan pengintegralan dx, yaitu 1/2 x kuadrat dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Setelah kita mensubstitusi nilainya ketika x-nya sama dengan 1 dikurang dengan x-nya sama dengan 0, sehingga kita memperoleh ekspektasi dari variabel x atau new x-nya itu sama dengan 1/2. Selanjutnya adalah menghitung new y atau ekspektasi variabel y. Jadi ekspektasi variabel y atau new y itu sama dengan integral dengan batas bawah x sama dengan 0 dan batas atas 1 dikali dengan integral dengan batas bawah y sama dengan 0 dan batas atas 1 y kali 1 dx dy. Nah, 1 ini merupakan fungsi dari fxy. Selanjutnya
integral dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas 1 dikali dengan integral dengan batas bawah Y sama dengan 0 dan batas atas 1 Y dx dy. Sehingga setelah kita memperoleh hasilnya adalah new x atau ekspektasi variabel new y atau ekspektasi variabel y itu sama dengan 1/2. Jadi setelah kita mendapatkan ekspektasi variabel xy dan ekspektasi variabel y maupun ekspektasi variabel x, sehingga untuk menghitung nilai kovarian kita tinggal mensubstitusi nilainya masing-masing. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa kovarian atau sigma xy sama dengan ekspektasi variabel xy dikurang new x dan new y. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa new x-nya itu adalah ekspektasi variabel xy dan new y-nya itu adalah ekspektasi variabel y. Jadi kovarian xy atau sigma xy sama dengan 1/4 dikurang 1/2 kali 1/2, sehingga kita dapatkan bahwa sigma xy atau kovarian xy itu sama dengan 0. Nah, mungkin hanya itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika memang ada kesalahan atau materi yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.